Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi Kak. Iya, silakan duduk dengan nyaman. Selamat siang. Siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya tadi? Kebetulan perjalanan tadi cuacanya di luar sangat panas. Iya, hari ini cuacanya di luar memang panas. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Alia. Perkenalkan, nama saya Latifa. Di sini saya sebagai konselor. Jadi pada hari ini sesuai waktu yang sudah diberitahu, sebelum kita memulai sesi konseling, kita mempunyai waktu setengah jam untuk mendiskusikan masalah yang Mbak hadapi. Nah, sebelumnya semua yang Mbak sampaikan di sini hari ini itu akan terjaga kerahasiaannya. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak, Mbak, cukup. Oke, kalau begitu tentunya Mbak datang ke sini ada hal yang ingin disampaikan. Iya Kak, jadi saya itu ada beban pekerjaan. Oh, bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Mbak merasa tertekan? Jadi beberapa bulan terakhir ini pekerjaan saya itu semakin banyak dan hampir setiap hari saya itu mendapat tugas baru. Sementara tugas yang lama itu belum selesai. Jadi saya itu merasa kewalahan. Oh, jadi Mbak merasa beban pekerjaan yang diberikan cukup banyak ya dan sulit ya untuk diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Iya, benar Kak. Dan juga selain itu target yang diberikan juga cukup tinggi. Jadi saya itu sering khawatir tidak bisa mencapainya. Apa sih yang membuat Mbak rasakan ketika menghadapi situasi tersebut? Saya itu sering merasa cemas dan takut untuk takut melakukan kesalahan. Dan kadang saya itu juga sulit tidur karena memikirkan pekerjaan saya yang belum selesai. Oh, begitu. Oke. Selain beban pekerjaan dan target yang sudah Mbak yang tinggi, apakah ada hal yang lain yang membuat Mbak merasa tertekan? Ada Kak, jadi atasan saya itu sering menegur dan mengkritik saya di depan rekan-rekan kerja saya. Jadi di situ saya itu merasa malu dan jadi kurang percaya diri. Kalau begitu, bagaimana sih perasaan Mbak ketika hal itu terjadi? Jadi saya itu merasa sedih, kecewa, dan berpikir bahwa saya itu tidak cukup baik dalam bekerja. Oh, oke. Saya memahami, saya paham bahwa situasi tersebut tentulah tidak mudah bagi Mbak. Nah, bagaimana sih hubungan Mbak dengan rekan-rekan kerja Mbak? Jadi Kak, hubungan saya dengan beberapa rekan kerja saya itu kurang baik.
dan kami itu seperti saling bersaing untuk mencapai target. Kadang saya itu merasa tidak nyaman juga berada di lingkungan kerja. Oke, saya memahami itu. Nah, jadi selain tekanan dari pekerjaan dan atasan, Mbak juga merasakan tekanan dari hubungan dengan rekan kerja. Iya benar. Jadi semua itu juga membuat saya itu semakin stres. Jadi apa sih dampaknya terhadap kehidupan Mbak sehari-hari? Jadi saya itu jadi mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan tidak bersemangat seperti dulu lagi. Bahkan saat di rumah pun saya masih memikirkan pekerjaan saya. Oke, dari cerita Mbak, saya melihat ada beberapa sumber tekanan. Nah, yaitu beban kerja yang tinggi, tuntunan waktu, tekanan dari atasan, nah serta hubungan dengan rekan kerja. Menurut Mbak, mana yang paling mengganggu saat ini? Jadi yang paling mengganggu bagi saya itu karena adanya banyaknya tugas dan target yang harus saya selesaikan dalam waktu singkat. Oke, menurut Mbak, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan itu? Mungkin saya perlu mengatur waktu dengan lebih baik lagi dan membuat daftar untuk pekerjaan saya, untuk memilih pekerjaan saya yang mana yang lebih penting lagi, yang mana yang lebih harus saya dahulukan pekerjaannya. Oh gitu. Oke, itu ide yang baik, sangat baik. Nah, dengan membuat daftar prioritas, Mbak dapat mengetahui pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, selain itu, apakah Mbak pernah mencoba berbicara dengan atasan mengenai beban kerja yang Mbak terima? Belum pernah, Kak. Karena saya itu takut dianggap tidak mampu dalam bekerja. Oke, saya memahami kekhawatiran itu. Namun, menyampaikan kondisi kerja secara profesional bukan berarti Mbak tidak mampu. Justru hal itu dapat membantu atasan memahami situasi yang Mbak hadapi. Nah, apakah Mbak bersedia mencoba berbicara dengan atasan secara baik-baik? Iya, mungkin saya akan mencobanya nanti. Oke, ketika mulai merasa stres, apa sih yang biasanya Mbak lakukan? Jadi saya itu biasanya hanya akan diam dan memendamnya sendiri. Oh, biasanya bagaimana jika mulai sekarang Mbak meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak, Mbak melakukan aktivitas yang sekiranya Mbak sukai, atau berbicara dengan orang yang menurut Mbak yang Mbak percaya ketika Mbak merasa tertekan? Saya rasa itu bisa membantu saya merasa lebih tenang. Oke, jadi kita sepakat ya bahwa langkah yang akan Mbak lakukan adalah membuat jadwal dan prioritas kerja, dan Mbak mencoba untuk berbicara atau komunikasi dengan atasan mengenai beban kerja. Nah, serta meluangkan waktu untuk mengelola stres dengan cara yang positif, yang membuat Mbak sekiranya tidak tertekan lah. Nah, apakah Mbak siap untuk mencobanya? Ya, saya siap mencobanya. Oke, saya senang sekali Mbak memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan. Nah, kalau begitu, kita sudah sampai di akhir sesi nih. Tadi kita sudah mendiskusikan permasalahan yang Mbak alami. Nah, baik Mbak Ngalia, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin menyampaikan, merefleksikan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, dari
cerita yang Mbak sampaikan, saya memahami bahwa Mbak sedang menghadapi tekanan yang cukup berat dan dalam pekerjaan. Nah, tekanan tersebut terdapat dari 3 hal utama. 3 hal yaitu pertama, beban kerja yang menumpuk dan target yang tinggi, dan selanjutnya teguran atasan yang dilakukan di depan rekan kerja sehingga membuat Mbak merasa malu dan kurang percaya diri, serta hubungan dengan rekan kerja juga kurang harmonis akibat suasana persaingan yang tidak sehat. Namun, saya melihat bahwa Mbak adalah pribadi yang kuat dan mau berusaha untuk berubah. Oleh karena itu, kita telah menyepakati beberapa langkah yang akan Mbak coba lakukan. Nah, yaitu apa? Yaitu membuat jadwal dan daftar prioritas kerja agar pekerjaan lebih erat. Nah, saya berharap langkah-langkah tersebut dapat membantu Mbak mengurangi rasa tertekan. Nah, dan menghadapi pekerjaan dengan lebih baik lagi. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Jadi, jalani prosesnya dengan sabar dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi perkembangan yang sudah Mbak lakukan bersama-sama. Dan saya yakin Mbak mampu melewati ini. Semangat dan sampai jumpa. Iya Kak, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sama-sama.